Halo saudaraku sebangsa dan setanah air. Shalom saudara dimanapun saudara berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyaka sampai Pulau Rote. Saat ini saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan. Dan mau sharing firman Tuhan. Menurut saudara, apa sih yang paling berharga di dalam hidupmu? Menurut saudara dan saya, apa sih yang paling berharga di antara yang berharga dalam hidup saudara dan saya? Mari kita mau belajar firman Tuhan. Ada orang mengatakan kesehatan itu paling berharga, Pak. Ada juga mengatakan keluarga itu paling berharga, Pak. Ada juga mengatakan pekerjaan, uang, harta, teman, family, banyak hal. Itu semua berharga. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan yang paling berharga di antara yang berharga dalam hidup saudara dan saya? Mari kita buka firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat yang ke-13. Perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Kata Yesus, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu?" Saudaraku yang kasih Tuhan, di kitab ini mengajarkan saudara dan saya tentang orang yang kaya yang bodoh. Mungkin enggak orang kaya tapi bodoh? Kalau menurut saya, orang kaya ini nggak bodoh. Dia pandai cari uang, dia pandai bisnis, dia pandai usaha ini, buka pabrik ini, pabrik itu, buka toko ini, toko itu, buka konter ini, buka restoran ini, restoran itu. Usahanya berhasil, hasilnya berlimpah-limpah, tanahnya banyak, sertifikatnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, gedungnya banyak, kantornya banyak, karyawannya banyak, pabriknya banyak. Ini orang kaya yang pintar. Tapi Alkitab berkata bodoh. Dia kumpulkan harta banyak. Dia bilang setelah dikumpulkan sampai dia berkata, "Aku nggak punya tempat lagi untuk menyimpannya." Jadi dia rombak lumbung-lumbungnya. Dia simpan. Depositonya di mana? Di bank A, bank B, bank C, bahkan bank di luar negeri. Disimpan supaya dia merasa aman hidupnya.
Apa sih yang paling berharga bagi saudara dan saya? Banyak orang berkata, Pak, yang paling berharga dalam hidup saya itu kesehatan saya. Karena kesehatan itu nggak bisa kita beli dengan uang. Walaupun punya uang banyak. Iya. Keluarga juga berharga, Pak. Berapa punya uang banyak, tapi keluarga berantakan. Suami istri bertengkar, cekcok, ribut, konflik, orang tua dan anak. Ya dong. Buat apa? Uang banyak tapi keluarga nggak ada damai. Nggak ada damai sejahtera. Selalu ada perselisihan dan pertentangan. Bahkan sampai terjadi perkelahian. Untuk apa uang banyak? Keluarga berharga. Iya. Pekerjaan berharga. Iya. Harta. Uang. Nggak ada uang. Pusing loh. Ada orang berkata, Pak, buat apa uang banyak? Untuk apa uang banyak? Tok mati nggak dibawa-bawa pulang juga. Nggak dibawa pergi juga. Datang dengan tangan kosong dalam dunia ini. Ketika dia pergi meninggal juga kita tidak bawa apa-apa. Tapi selama kita hidup dunia ini. Orang kalau nggak punya uang. Rasanya kayak pingin mati. Saudara, banyak berkata, uang nggak bisa bawa. Iya, tapi kalau nggak punya uang, rasanya mau mati. Benar gak saudara? Kita sama-sama belajar. Alkitab berkata, orang ini kaya. Tapi firman Tuhan datang kepada dia. Menurut saya saudara, yang paling berharga dalam hidup saya, menurut saya, menurut saudara, kalau saya mengatakan yang paling berharga dalam hidup saya ada nyawa saya masih ada. Masih ada nyawa. Masih ada nafas. Itu yang paling berharga dalam hidup saya saudara. Benar gak saudara? Kalau nyawa gak ada, selesai semua. Kalau nyawa gak ada, sudah. Kesehatan hilang. Keluarga hilang. Harta hilang. Rumah hilang. Ya, uang yang tadi punya sudah ganti nama orang, sertifikat ganti nama orang, pabrik ganti nama orang, deposito semua ganti orang. Tidak bawa sesuatu ketika kita dipanggil. Nyawa yang paling berharga, yang nempel, yang melekat dalam diri kita. Nyawa yang paling berharga. Kita berkata, dikumpulkan banyak. Kalau malam ini Tuhan mau mengambil nyawamu, untuk siapakah itu? Saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan memberikan kita nafas hidup. Nyawa. Nyawa ini harus kita jaga, saudara. Saya berdoa supaya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Kalau saudara pernah dengar cerita, suatu malam ada perampok masuk rumah orang kaya. Ketika masuk dalam rumah orang kaya, dia merampok. Pemilik rumah itu terbangun dan melihat perampok itu. Lalu perampok itu sergap dia. Lalu dia bertanya. Perampok itu bertanya, kamu pilih mau nyawa atau mau harta? Dia nggak berkata, dia nggak bertanya. Mau kesehatan atau mau harta? Mau keluarga atau harta? Mau pekerjaan atau harta? Enggak, dia tanya langsung mau nyawa atau harta? Di situ menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya nyawa saudara dan saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Tuhan kasih saudara dan saya nyawa. Nyawa ini paling berharga. Ketika kita dipanggil Tuhan pulang, kita berjumpa dengan Tuhan.
kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, Bapa dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau mengajarkan kami sore hari ini, yang paling berharga ada nyawa yang Tuhan titipkan pada kami. Ini pun bukan milik kami, apalagi harta, apalagi kerjaan, apalagi keluarga. Nyawa yang Tuhan titipkan melekat pada tubuh kami, ini pun bukan kami punya Tuhan. Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur selama hidup ini kami boleh mengenal Engkau, Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan kami satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya. Karena Engkau berfirman-Mu berkata, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Supaya setiap orang yang datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Berdoa semua kami yang mengikuti renung firman sore ini diberkati Tuhan. Haleluya. Nama kami terdaftar di dalam kitab kehidupan di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.